Pernahkah kamu menilai seseorang hanya dari seragam yang ia pakai? Hari itu, seorang CEO cantik dan berkuasa terdiam membeku. Bukan karena laporan kerugian, bukan karena pengkhianatan bisnis, melainkan karena satu kalimat sederhana yang keluar dari mulut seorang satpam. Kalimat itu terlalu tenang, terlalu cerdas, dan terlalu berbahaya untuk diucapkan oleh seseorang yang selama ini dianggap tidak penting. Apa yang sebenarnya disembunyikan pria itu? Dan mengapa sejak hari itu, sang CEO tak pernah lagi memandang manusia dengan cara yang sama? Sebelum kisah ini dimulai, pastikan kamu subscribe channel ini, tekan like, dan share video ini ke orang-orang yang kamu sayangi. Karena kisah ini bukan hanya cerita, tapi pelajaran hidup yang bisa mengubah cara kita memandang sesama. Dan jangan lupa, tulis pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, seberapa sering kita salah menilai seseorang hanya dari penampilannya? Pagi itu, lobi gedung perusahaan tampak seperti lukisan hidup tentang kesuksesan. Lantai marmer mengilap memantulkan cahaya lampu gantung kristal yang bergoyang pelan, seolah bernafas bersama waktu. Aroma kopi mahal bercampur wangi pendingin ruangan, menyelimuti setiap orang yang melintas. Karyawan berdasi dan berblazer berjalan cepat. Wajah mereka penuh target dan angka. Di tengah kemewahan itu, berdirilah seorang satpam berseragam putih, rapi namun sederhana. Namanya Arman. Ia berdiri tegak di dekat pintu masuk, matanya awas, sikapnya tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang hanya menjaga pintu. Sesekali ia mengangguk sopan pada karyawan yang lewat. Suaranya rendah namun hangat. "Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak." Tak ada yang benar-benar memperhatikannya. Bagi mereka, Arman hanyalah bagian dari latar. Seperti pot bunga besar di sudut ruangan yang jarang disapa. Namun selalu ada. Dari pintu kaca otomatis, seorang wanita melangkah masuk dengan aura berbeda. Langkahnya mantap, posturnya tegak, sorot matanya tegas namun tenang. Dialah Naila, CEO termuda perusahaan itu. Usianya belum genap 35, tapi namanya sudah menjadi bisik-bisik di ruang rapat para petinggi. Blazer abu-abu mudanya pas di tubuh, rambutnya disanggul rapi, dan jam tangan mahal di pergelangan tangannya berdetak pelan, seolah mengingatkan bahwa setiap detik baginya adalah keputusan. Beberapa karyawan spontan menunduk hormat. "Pagi, Bu Naila," sapa mereka. "Pagi," jawab Naila singkat, dengan senyum tipis yang selalu ia simpan. Senyum seorang pemimpin yang sudah terlalu sering dikhianati oleh kepercayaan. Pikirannya dipenuhi laporan keuangan, rapat dewan direksi, dan ancaman kerugian besar yang belum ia ceritakan pada siapapun. Ia tidak tahu bahwa beberapa langkah ke depan, hidupnya akan disentuh oleh sesuatu yang sama sekali tak tercantum dalam agenda hari itu. Langkah Naila tiba-tiba melambat, bukan karena lelah, bukan karena ragu, tapi karena sebuah suara. Suara itu datang dari arah satpam di dekat pintu, tenang, datar, namun syarat keyakinan. "Tidak, jangan lanjutkan dulu," ucap suara itu pelan, tapi jelas. Naila refleks menoleh. Ia berhenti tepat di samping meja resepsionis, berpura-pura membuka ponsel. Hatinya mulai terusik. Kalau dipaksakan sekarang, risikonya terlalu besar. Kita tunggu sampai laporan arus kas keluar. Lanjut suara itu. Naila menelan ludah. Itu bukan bahasa orang awam. Itu bahasa yang biasa ia dengar di ruang rapat tertutup. Bahasa yang hanya dimengerti oleh orang-orang yang pernah bermain dengan angka besar dan keputusan berbahaya. Siapa dan dengan siapa dia bicara? Batin Naila. Tangannya gemetar halus. Ia menahan diri untuk tidak menoleh terlalu jelas, tapi telinganya menangkap setiap kata dengan penuh perhatian. Arman, satpam itu, berdiri dengan punggung sedikit menjauh. Ponsel menempel di telinganya. Wajahnya serius, bukan wajah orang yang sedang mengobrol kosong. "Saya tidak peduli seberapa besar peluangnya," katanya pelan namun tegas. "Bisnis bukan soal berani saja,
tapi soal waktu. Naila terhenyak. Kalimat itu seperti cermin dari prinsip yang selama ini ia pegang. Iya, saya yang tanggung jawab. Kalau gagal, nama saya yang dipertaruhkan. Lanjut Arman. Naila memejamkan mata sejenak. Nama saya. Ia mengenali nama perusahaan yang disebut Arman. Itu bukan perusahaan kecil. Itu perusahaan yang bahkan pernah mencoba mengakuisisi perusahaannya sendiri. Baik, kita bicara lagi malam ini. Ujar Arman menutup pembicaraan. Klik. Sunyi. Lobi yang tadi riuh seolah mendadak hening bagi Naila. Dunia terasa berhenti berputar selama beberapa detik. Naila berdiri kaku. Tangannya perlahan naik menutup mulut. Bukan karena sopan, tapi karena syok yang tak mampu ia sembunyikan. Dadanya terasa sesak. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Itu bukan kebetulan, pikirnya. Itu terlalu rapi untuk sekedar kebetulan. Arman kembali ke posisinya. Wajahnya kembali datar. Sikapnya kembali sederhana. Seolah barusan ia hanya berbicara dengan keluarganya tentang makan siang. "Selamat pagi, Bu," sapa Arman sopan ketika menyadari keberadaan Naila di dekatnya. Naila menatapnya lama, terlalu lama. "Mas," suaranya hampir tak keluar. "Tadi Anda bicara tentang bisnis." Arman terdiam sejenak. Matanya bertemu dengan mata Naila. Ada sesuatu di sana, ketenangan yang dalam, seperti orang yang sudah lama berdamai dengan masa lalunya. "Sedikit saja, Bu," jawabnya lirih. Jawaban itu justru membuat Naila semakin terguncang, karena dari semua kata yang ia dengar hari itu, sedikit saja adalah kebohongan paling mustahil yang pernah ia temui. Naila melangkah pergi dengan tubuh terasa ringan, namun pikirannya berat. Setiap langkah menuju lift terasa seperti berjalan melawan arus pikiran sendiri. Di balik wajah tenangnya, pikirannya berkecamuk. Satpam. Memberi instruksi bisnis. Menyebut nama perusahaan besar. Dan berbicara seolah dia pemilik keputusan. Di dalam lift yang tertutup kaca, bayangan dirinya sendiri terlihat samar. Ia menatap refleksi itu dan bertanya dalam hati, "Apa aku terlalu cepat menilai orang? Atau aku baru saja menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak kulihat?" Lift naik perlahan, tapi hatinya terasa jatuh. Naila bukan CEO yang mudah terkejut. Ia sudah menghadapi pengkhianatan, kegagalan, dan ancaman bangkrut. Namun pagi ini berbeda. Yang mengusik hatinya bukan krisis bisnis, melainkan rasa penasaran yang diam-diam berubah menjadi kegelisahan. Sepanjang rapat pagi itu, Naila nyaris tak mendengar apapun. Suara para direktur hanya seperti gema jauh. "Bu Naila, bagaimana keputusan Anda soal ekspansi ini?" tanya salah satu direksi. Naila tersentak. "Maaf, bisa diulang?" Semua saling pandang. Ini tidak biasa. Naila dikenal selalu fokus, selalu siap. Tapi hari ini, pikirannya terus kembali pada satu sosok berseragam putih di lobi. Bisnis bukan soal berani saja, tapi soal waktu. Kalimat itu berputar-putar di kepalanya. Kalimat sederhana, namun terlalu matang, terlalu dalam. "Rapat kita tunda 10 menit, ucap Naila akhirnya. "Saya perlu udara." Tak ada yang berani bertanya lebih jauh. Mereka tak tahu bahwa CEO mereka sedang berhadapan dengan pertanyaan terbesar dalam hidupnya, tentang siapa sebenarnya yang layak disebut orang besar. Saat jam makan siang tiba, Naila sengaja turun ke lobi lebih awal. Ia berdiri di kejauhan, mengamati. Arman masih di sana. Sikapnya sama, senyumnya sama, seolah dunia tak pernah memberinya luka. Seorang karyawan menjatuhkan kartu akses, Arman cepat membantu. "Terima kasih, Mas," ucap karyawan itu singkat. "Sama-sama, Pak. Hati-hati," jawab Arman tulus. Naila menelan napas. Bagaimana mungkin orang dengan sikap seperti ini pernah berada di dunia keras bisnis? Ia akhirnya mendekat. Suaranya dibuat selembut mungkin. "Mas Arman, boleh saya bertanya sesuatu?" Arman menoleh, sedikit terkejut, lalu mengangguk hormat. "Silahkan, Bu." "Kenapa Mas memilih bekerja di sini sebagai satpam?" tanya Naila hati-hati, seolah takut melukai sesuatu yang rapuh.
Arman tersenyum tipis, senyum yang bukan dibuat untuk menyenangkan, tapi untuk menutupi sesuatu. Karena di sini tenang, Bu. Jawabnya pelan. Tenang? Naila mengulang. Iya, kata Arman. Di sini saya tidak dinilai dari siapa saya dulu, tapi dari apa yang saya lakukan hari ini. Kata-kata itu menusuk halus. Naila terdiam. Iya, yang sepanjang hidupnya dinilai dari jabatan, prestasi, dan angka, tiba-tiba merasa telanjang. Mas, dulu Mas siapa? Arman menunduk sejenak. Dulu, saya orang yang terlalu percaya pada manusia. Ada jeda panjang di antara mereka. Suara langkah kaki dan pintu otomatis menjadi latar bisu. Arman menarik napas dalam-dalam, seolah sedang menahan gelombang kenangan. Saya pernah punya segalanya, Bu. Ucapnya akhirnya. Lirih. Nama, kekuasaan, uang, bahkan orang-orang yang saya anggap keluarga. Naila menatapnya tanpa berkedip. Tapi semua itu hilang dalam satu malam. Lanjut Arman. Bukan karena saya bodoh, tapi karena saya lupa satu hal. Bahwa tidak semua senyum itu tulus. Suara Arman bergetar, meski wajahnya tetap tenang. Di detik itu, Naila merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa hormat yang lahir bukan karena jabatan, tapi karena luka yang berhasil ditahan dengan martabat. Naila tidak langsung pergi setelah percakapan itu. Ia berdiri di sana, seolah takut jika satu langkah saja akan memutus benang tipis kejujuran yang baru saja terbuka. Mas Arman? Suaranya pelan, nyaris berbisik. Kalau boleh jujur, saya tidak bisa menganggap Mas hanya satpam biasa. Arman tersenyum samar, senyum orang yang sudah terlalu sering disalahpahami. Bu Naila, katanya lembut, kadang hidup memang meminta kita untuk terlihat kecil, supaya kita tahu siapa yang tulus dan siapa yang hanya menghormati bayangan. Kata-kata itu membuat dada Naila terasa hangat sekaligus sesak. Ia baru menyadari, selama ini ia hidup di dunia yang penuh topeng. Hari itu, Naila pulang lebih larut dari biasanya. Di mobilnya yang sunyi, bayangan wajah Arman terus muncul. Nada suaranya, pilihan katanya, cara ia menyebut kehilangan, semuanya terasa nyata. Mungkin dia pernah jatuh sangat dalam, pikir Naila. Keesokan harinya, Naila sengaja datang lebih pagi. Lobi masih lengang. Arman berdiri sendirian, menatap pintu kaca seolah menunggu masa lalu datang menghampirinya. Mas Arman, sapa Naila pelan. Arman terkejut, lalu tersenyum. Pagi sekali, Bu. Saya ingin mendengar ceritamu. Kalau Mas berkenan. Arman terdiam lama, lalu ia mengangguk. Baik, Bu. Tapi ceritanya tidak indah. Arman mulai bercerita dengan suara yang tertahan tentang sebuah perusahaan besar yang ia bangun dari nol, tentang malam-malam tanpa tidur, tentang kepercayaan yang ia berikan sepenuhnya pada sahabat sendiri. Mereka bilang saya terlalu baik, ucap Arman pahit. Dan ternyata mereka benar. Ia tertawa kecil, tawa tanpa bahagia. Satu tanda tawan, dan semua berpindah tangan. Lanjutnya, nama saya dihapus, akses saya dicabut. Saya bahkan diusir dari gedung yang saya bangun dengan keringat sendiri. Naila memejamkan mata. Ia bisa membayangkan rasa hancur itu. Kenapa Mas tidak melawan? Tanyanya lirih. Arman menatap lantai. Karena saat itu, saya lelah jadi kuat. Hidup Arman runtuh perlahan. Media memojokkannya. Rekan-rekan menjauh. Orang-orang yang dulu memujanya berpura-pura tak mengenalnya. Saya kehilangan ayah saya tak lama setelah itu.
ucap Arman dengan suara bergetar. Di ranjang rumah sakit, beliau menggenggam tangan saya dan berkata, "Kalau kamu ingin mengenal manusia, lihatlah mereka saat kamu tidak punya apa-apa." Air mata Naila jatuh tanpa ia sadari. Sejak hari itu, lanjut Arman, saya memilih menghilang. Saya tidak ingin dikenali. Saya hanya ingin hidup jujur, meski dari bawah. Kesunyian menyelimuti mereka. Tak ada kata yang cukup untuk menambal luka seumur hidup. Naila menarik nafas panjang. Dadanya terasa berat. Mas Arman, suaranya bergetar. Saya seorang CEO, tapi hari ini saya belajar satu hal, bahwa jabatan tidak selalu berarti kebijaksanaan. Arman tersenyum lembut. Dan saya belajar, Bu, bahwa masih ada pemimpin yang mau mendengar. Di detik itu, Naila merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Bukan strategi bisnis, bukan ambisi, tapi cara memandang manusia. Ia menatap Arman dengan mata berkaca-kaca dan berkata, "Mas, mungkin Tuhan sengaja mempertemukan kita di titik ini." Arman mengangguk pelan. "Saya juga percaya begitu, Bu." Dan tanpa mereka sadari, dari percakapan sederhana itu, sebuah takdir baru perlahan mulai ditulis. Beberapa hari setelah percakapan itu, badai benar-benar datang. Pagi itu, ruang rapat utama dipenuhi wajah-wajah tegang. Grafik merah terpampang di layar besar. Salah satu anak perusahaan Naila terancam kolaps akibat keputusan investasi yang tergesa-gesa. "Jika kita tidak bertindak hari ini, kerugian bisa mencapai ratusan miliar," ujar Direktur Keuangan dengan suara bergetar. Naila duduk diam, tangannya terkepal di bawah meja. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, ia merasa benar-benar sendirian. Di tengah kekacauan itu, satu suara kembali terngiang di kepalanya. Bisnis bukan soal berani saja, tapi soal waktu. Tanpa sadar, ia bergumam pelan, "Andai aku bisa mendengar pendapat Mas Arman sekarang." Siang itu juga, Naila turun ke lobi. Ia tak lagi peduli pada pandangan orang-orang. "Mas Arman?" panggilnya. Suaranya lirih namun penuh harap. Arman menoleh. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" Naila menelan ludah. "Perusahaan saya sedang diambang kehancuran. Saya butuh sudut pandang Anda." Arman terdiam lama. Ia memandang lantai marmer yang mengilap, seolah melihat bayangan masa lalunya sendiri. "Kalau saya bicara, Bu," katanya pelan, "Anda harus siap mendengar hal yang mungkin tidak ingin Anda dengar." Naila mengangguk mantap. "Saya siap." Mereka duduk di sudut lobi yang sepi. Arman berbicara tanpa nada menggurui, tanpa ambisi. Ia mengurai masalah satu persatu, tentang kesalahan membaca waktu, tentang ego yang terlalu percaya diri, dan tentang keputusan yang diambil demi gengsi, bukan demi keberlanjutan. "Anda pemimpin yang kuat, Bu Naila," ucap Arman. "Tapi pemimpin paling kuat adalah mereka yang berani berhenti saat semua orang memaksa untuk maju." Air mata Naila jatuh tanpa suara. Kata-kata itu menampar sekaligus memeluk. "Saya pikir saya harus selalu terlihat yakin," bisiknya. "Tidak, Bu," jawab Arman lembut. "Manusia boleh ragu. Yang tidak boleh adalah pura-pura tahu segalanya." Keputusan besar diambil malam itu. Naila membatalkan investasi, menanggung kerugian kecil demi menyelamatkan masa depan perusahaan. Banyak yang menentang, banyak yang mencibir. Tapi waktu membuktikan, keputusan itu menyelamatkan segalanya. Beberapa minggu kemudian, Naila berdiri di depan Arman dengan mata berkaca-kaca. "Mas, maukah Anda kembali ke dunia yang dulu?" tanyanya tulus. Arman tersenyum.
Senyum yang kali ini tak lagi menutupi luka. Jika saya kembali, katanya pelan, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk memastikan tak ada lagi orang yang jatuh karena kesalahan yang sama seperti saya. Naila mengulurkan tangan, bukan sebagai CEO kepada bawahan, tapi sebagai manusia kepada manusia. Sejak hari itu, Naila tak pernah lagi memandang rendah siapapun. Ia belajar bahwa Tuhan sering menyembunyikan jawaban di tempat yang tak kita duga. Di balik seragam sederhana, di balik senyum yang menahan luka. Arman pun belajar bahwa masa lalu tak harus dilupakan, cukup dijadikan pijakan. Dan di lobi gedung itu, setiap pagi masih ada satpam yang berdiri tegap. Tapi kini, setiap orang yang melintas tahu satu hal. Kemuliaan manusia bukan terletak pada jabatan, melainkan pada ketulusan hati dan kebijaksanaan yang lahir dari luka.